Itulah persiapan yang dilakukan oleh pasukan Islam. Belum berangkat, Nabi SAW menunjuk Muhammad bin Maslama al-Ansari, atau ada yang berpendapat Siba bin Urfuthah, sebagai wakil beliau di Madinah untuk menjaga keluarga yang ditinggalkan. Lalu beliau juga mewakilkan Ali bin Abi Thalib dan menyuruh Ali tadi agar tinggal bersama mereka mengamati orang-orang munafik. Karena didorong keinginan kuat untuk berperang, maka Ali menyusul Rasulullah. Ternyata ketika menyusul Rasulullah, Rasulullah malah menyuruh Ali untuk kembali ke Madinah sambil berkata, "Apakah engkau tidak ridho jika engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada nabi sesudahku." Pada hari Kamis, Rasulullah SAW mulai bergerak ke arah utara dengan tujuan Tabuk. Karena jumlah pasukan yang sangat besar, yaitu 30.000 prajurit, maka persiapan untuk bekal pasukan yang 30.000 tadi itu tidak bisa sempurna. Sekalipun cukup banyak harta yang disedekahkan orang Muslim. Bahkan dibandingkan jumlah personil yang banyak itu, bekal dan tunggangan yang ada untuk perang itu dianggap terlalu sedikit. 18 orang hanya mendapat 1 jatah ekor unta. 1 unta itu untuk 18 orang. Ya, sebagai tunggangan. Boleh jadi mereka itu memakan dedaunan atau sekadar untuk membasahi bibir saja. Iya, karena bekalnya nggak cukup deh. Kan 30.000 pasukannya. Sedangkan onta dengan perbekalan yang lain itu sedikit. Lalu mereka pun terpaksa menyembelih onta sekalipun jumlah onta yang dibawa hanya sedikit, untuk diambil air di badannya, di samping dimakan dagingnya. Karena itu pasukan ini disebut Jaisyul Usra, pasukan yang keadaannya sulit, sampai mereka harus merelakan unta dimakan. Dalam perjalanan ke Tabuk, pasukan Islam ini melewati Al-Hijr. Itu perkampungan orang-orang Samud yang dulu mereka pernah memotong batu-batu besar di lembah untuk bahan bangunan. Kaum Samud adalah kaumnya Nabi Soleh yang mendustakan ajaran Nabi Soleh dan membunuh ontanya Nabi Soleh. Samud al-lazi itu kan Rabil Wad. Jadi kerjaan orang-orang Samud itu sudah hebat. Dia bisa memahat batu menjadi bangunan atau tempat untuk bersembunyi. Ya, tapi yang dilakukan pahatannya sudah pahatan bagus, halus. Atau disebut juga Wadil Quro. Orang mengambil air dari sumur yang ada di lembah itu. Saat Rasulullah istirahat, beliau bersabda, "Janganlah kalian minum air di sini, dan jangan pula dipergunakan untuk wudhu." Tadi air di Wadil Quro tadi untuk sholat. Adonan yang sudah kalian buat berikan saja kepada onta. Jangan kalian memakannya walau sedikit pun. Sumur yang boleh diambil airnya hanya sumur yang pernah dihampiri oleh onta Nabi. Jadi onta itu tidak mau ke situ, nggak mau ke sumur Wadil Quro tadi. Mungkin onta itu tahu. Kan onta itu bisa menjaga Nabi ya. Jadi onta itu tahu kalau di sumur itu mungkin ada bahan-bahan yang berbahaya. Kayak itu. Bisa racun deh. Di dalam As-Sahihain disebutkan dari Ibnu Umar, dia berkata, saat Nabi SAW melewati Al-Hijr, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat-tempat yang dahulunya orang-orang Samud ini menganiaya diri mereka." Jadi kita nggak boleh, kalau sudah ada orang yang diazab di suatu tempat itu, jangan ke sana. Kan kita nggak boleh tempat kaum Ad, sehingga kalian tertimpa musibah seperti yang menimpa mereka.
kecuali jika kalian orang-orang yang suka menangis. Maksudnya ini ya kayak gini dek, maksudnya ini tempat-tempat yang dilarang itu adalah tempat-tempat maksiat. Jadi Rasulullah itu melarang kita untuk memasuki tempat-tempat maksiat yang sudah dilaknat oleh Allah ya. Kayak kaum Lut ya, Salomon itu, Samud. Mereka itu kalau kita bisa menangisi, menghayati, mencari hikmah ya terhadap peristiwa yang terjadi di suatu kaum tadi yang sudah dilaknat tadi, boleh. Tapi kebanyakan kan orang cuma untuk bersenang-senang, sama kayak kita. Kita mau ke sini jadiin wisata. Oh, foto-foto. Padahal sebenarnya yang daerah yang dilarang itu supaya kita mempelajarinya. Oh, ternyata mereka ini dilaknat karena dia tidak taat kepada Allah kayak gitu. Lalu beliau menundukkan kepala dan mempercepat jalannya hingga dapat melewati lembah tadi. Memang ada tempat-tempat yang dilarang oleh Nabi. Di Mekah atau Madinah itu ada tempat yang dilarang oleh Nabi. Jadi orang-orang di sana bebas, mau minuman, mau main perempuan, ya bebas semuanya. Bajunya yang terbuka, ada semua di situ. Makanya kita kalau misalnya Al-Ula, kalau salah Al-Ula itu tidak didakwai. Kenapa tidak didakwai? Ya didakwai, pasti ada orang dakwah ke sana. Bukan didakwah ke sana ya. Orang dakwah ke sekitar penduduk situ. Tapi tidak mau masuk itu karena tidak mau ngikuti apa yang mereka lakukan ataupun larangan Rasulullah itu ditentang kayak gitu. Nah, jadi Rasulullah melewati Al-Hijr tadi ya dalam keadaan menundukkan kepala, mempercepat jalannya sampai bisa melewati lembah itu. Dan dalam perjalanan ini semua orang sangat membutuhkan air. Sedangkan tadi nggak boleh ngambil sana kan? Hingga mereka mengadu kepada Rasulullah, karena itu beliau berdoa kepada Allah. Maka Allah turunkan hujan kepada mereka hingga mereka dapat meminumnya dan memuaskan kebutuhan terhadap air.